Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, pasti tergenapi atas kami. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Jangan pernah menyerah. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati itu kekuatannya kecil. Apalagi orang yang menyerah, sudah tidak ada lagi kekuatan. Bahkan itu mengerikan, saudara. Untuk itu, apapun yang sedang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, menyerah bukanlah solusi. Menyerah bukanlah pilihan. Ada satu statement yang perlu kita ingat, dan ini perlu menjadi motto kehidupan kita. Dikatakan, jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau salah ya perbaiki. Kalau gagal ya coba lagi. Jangan menyerah. Masalah, tantangan, kesalahan, kekalahan itu biasa. Itu bagian dalam perjalanan kehidupan. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Kita harus tetap bangkit kembali. Apapun godaan yang ingin membuat saudara menyerah, apakah karena suatu hal yang sangat besar, cukup berat untuk dijalani? Saya percaya tidak ada hari yang kebetulan. Ketika saudara mendengar ini, berarti pesan ini berbicara begitu kuat untuk saudara. Ketika saudara ingin menyerah dan saudara mendengar ini, berarti pesan Tuhan ini begitu kuat untuk saudara. Untuk saudara bangkit, jangan menyerah. Perasaan ingin menyerah itu sering terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak orang mengalami hal demikian karena beban hidup begitu berat, karena tekanan. Nah, biasanya saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi karena disertai sikap hati yang pesimis, keputusasaan, keluhan, bersungut-sungut, dan keinginan untuk mundur. Ini yang seringkali membuat orang menyerah. Untuk itu, pikiran atau perasaan harus ditaklukkan. Setiap pikiran dan perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan harus ditaklukkan. Kita nggak boleh dikuasai oleh keputusasaan. Kita nggak boleh dikuasai oleh sungut-sungut.
keluhan dan lain-lain. Hidup kita harus dikuasai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sebuah kebenaran yang memerdekakan. Orang yang dikuasai firman, hidupnya akan berkemenangan. Orang yang dikuasai firman, orang itu akan mengalami satu kemenangan yang besar dalam kehidupannya. Untuk itu, jangan berkecil hati. Untuk itu, jangan pesimis. Untuk itu, janganlah jadi pribadi yang tawar hati, apalagi menyerah. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia ini. Kalau mereka menyerah, kita menyerah, nggak boleh. Justru sebagai anak Tuhan, melalui tantangan dan beban itu, Tuhan sebenarnya ingin membawa kita naik kelas. Bila kita mampu mengatasi dan keluar sebagai pemenang. Saudara, tidak akan pernah ada pilot yang luar biasa apabila tidak ada tekanan udara ataupun turbulence. Tidak akan ada seorang pelaut yang hebat apabila tidak ada ombak dan angin yang begitu kuat. Semuanya akan membentuk dan melahirkan orang-orang yang hebat, yaitu tantangan dan rintangan serta masalah yang ada. Dan percayalah, Tuhan seringkali ingin membawa kita untuk kita next level, untuk kita lebih tinggi lagi, untuk kita berkemenangan, untuk membuat kita jadi berkat, jadi teladan, menjadi contoh. Jadi saudara, jangan melakukan kesalahan yang fatal dengan cara menyerah. Ingat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Berjuanglah bukan dengan kekuatan sendiri. Berjuanglah bukan dengan pikiran sendiri. Berjuanglah bukan karena relasi, bukan karena keluarga. Berjuanglah dengan kekuatan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, pengharapan, dan kemenangan. Tunjukkanlah kepada semua orang semangat pantang menyerah itu. Belajarlah mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain ataupun kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan dikatakan juga, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi saudara, jangan pernah andalkan kekuatanmu, karena kekuatan kita ini sangat terbatas. Tapi diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan, karena kita akan disertainya, kita akan dibawanya, kita akan dituntunnya, dan kita akan mengalami kemenangan yang besar karena Tuhan ada menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita hidupmu belum selesai. Tuhan sedang mau mengerjakan yang besar dalam hidupmu. Untuk itu jangan percaya kata-kata negatif, jangan percaya intimidasi, bahkan jangan percaya kepada keadaan yang seolah-olah saudara harus menyerah. Tapi percayalah kepada firman Tuhan yang mampu mengubah keadaan, yang mampu mengubah apapun, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk itu, andalkan Tuhan, andalkan firman-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau hari ini kami mendengar renungan ini tidak kebetulan. Ini mengingatkan kami untuk kami tidak boleh menyerah. Sebab ada Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membawa kami, Tuhan yang menolong kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada di pihak kami, padang gurun tidak menjadi masalah, masalah tidak lagi jadi masalah, bahkan tekanan tidak jadi masalah. Sebab di tengah-tengah itu semua, Tuhan bisa mengadakan mujizat,
Tuhan bisa mengadakan berkat, Tuhan bisa mengadakan hal-hal yang supranatural. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami berkemenangan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.